Pasti kita pernah melihat orang yang sedang menyusul temannya di jalan, dan kita pun pasti pernah berpapasan dengan orang yang kita kenal. Pernahkah kalian bertanya, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk dapat menyusul atau berpapasan dengan orang yang kita tuju? Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Dalam video kali ini, kita akan memecahkan 3 kasus yang berkaitan dengan berpapasan dan susul menyusul bersama saya, Rika Munjai. Kasus pertama, susul menyusul dengan jarak yang tidak diketahui. Pak Randy dan Pak Temon bekerja sebagai kurir di perusahaan yang sama. Pukul 8.15, Pak Randy mengantar pesanan kepada pelanggan menaiki sepeda dengan kecepatan rata-rata 21 km per jam. Sedangkan Pak Temon mulai berangkat mengantar pesanan pada pukul 8.35 menaiki motor yang berkecepatan rata-rata 56 km per jam. Dengan mengambil rute yang sama dengan Pak Randy. Pukul berapa motor Pak Temon akan menyusul sepeda Pak Randy? Supaya lebih memahami soal ini, yuk kita sama-sama memperhatikan ilustrasi berikut. Pak Randy menggunakan sepedanya mengantar pesanan ke pelanggan pada pukul 8.15. Dengan kecepatan rata-rata 21 km per jam. Nah, kecepatannya Pak Randy ini kita misalkan dengan K1. Ketika Pak Randy sudah berangkat, nah ini ada Pak Temon juga mengantar pesanan kepada pelanggan dengan menaiki sepeda motor. Ia berangkat pukul 8.35 dengan kecepatan 56 km per jam. Nah, kecepatannya Pak Temon ini kita misalkan dengan K2. Nah, ini kan karena kecepatannya Pak Temon itu lebih cepat dibandingkan dengan kecepatannya Pak Randy, berarti kalau Pak Temon itu mengambil rute yang sama, maka Pak Temon pasti akan dapat menyusul Pak Randy. Nah, pertanyaannya adalah pukul berapa motor Pak Temon akan menyusul sepeda Pak Randy? Nah, ini berarti ada kaitannya dengan waktu menyusul. Coba tebak, rumusnya apa? Selisih jarak dibagi dengan K2 dikurangi K1. Jadi kalian harus mengingat rumus waktu menyusul ini ya. Tahukah kalian tentang selisih jarak? Selisih jarak itu sama dengan K1 kali selisih waktu keberangkatan. K1-nya di sini kan tadi kecepatannya Pak Randy ya, yaitu 21 km per jam. Kemudian selisih waktunya yang ini 8.15 sama 8.35. Kita tulis 21 kali 8.35 dikurangi 8.15. Jadi kalau namanya selisih waktu berarti waktu yang besar dikurangi yang kecil seperti itu. Sama dengan 21 kali 20 menit. Sama dengan 21 kali, nah 20 menitnya ini kita ganti ke jam karena di dalam soal ini kan kaitannya dengan jam ya, berarti kita harus menggantinya ke dalam jam. Sehingga bisa ditulis 20 per 60 jam. Sama dengan 21 kali 20 per 60 itu kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Sama dengan 7 km. Oke, kenapa kok kilometer bukannya jam? Karena kan di sini jarak itu satuannya adalah salah satunya kilometer, bukan jam. Kalau jam itu satuan dari waktu, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita tuliskan sama dengan selisih jaraknya tadi berapa? 7 per K2-nya berapa? 56. Dan K1-nya 21. Kita tulis 56 dikurang 21 sama dengan 7 per berapa? 35. Sama dengan kita sederhanakan menjadi 1 per 5 jam. Karena ini waktu berarti satuannya jam ya. Karena di sini
waktu menyusulnya itu kurang dari 1 jam, nah kalau pecahan kan kurang elok kan seperti itu, jadi kita bisa mengkonversinya ke dalam menit. Jam ke menit itu kan turun, kalau turun berarti dikali ya, turun 1 tangga berarti dikali 60, kita tulis 1/5 dikali 60 sama dengan berapa? 12 menit. Jadi waktu menyusulnya itu 12 menit. Nah, sekarang pukul berapa Pak Temon akan menyusul Pak Randy dapat dihitung dari keberangkatan orang kedua, yaitu Pak Temon, ditambah dengan waktu menyusul. Tadi waktu menyusulnya 12 menit ya. Oke, sekarang kita mulai dari waktu keberangkatan orang kedua itu adalah 8.35. Kita tulis 8.35. Kemudian waktu menyusulnya tadi 12 menit. Kita tulis 00.12 ya. 12-nya kok nggak di depan, karena di depan itu kan miliknya jam ya. Kalau yang di belakangnya itu adalah miliknya menit, karena tadi 12 menit berarti yang harus di bagian belakang. Terus kemudian diapakan? Kita tambahkan 35 tambah 12 47, 8 tambah 0 8. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul 8.47 waktu Indonesia bagian Barat. Kasus kedua, berpapasan dengan waktu berangkat sama. Hari ini Bu Yuni ingin mengunjungi saudaranya di Cilacap. Ia berangkat pukul 10 dengan mengendarai mobil berkecepatan rata-rata 60 km per jam dari rumahnya Semarang. Pada waktu yang bersamaan, Bu Lucy berangkat dari Cilacap menuju Semarang dengan rute yang sama dengan Bu Yuni. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jarak Semarang Cilacap sekitar 300 km. Pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Agar lebih memahami soal ini, yuk kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini mobil Bu Yuni berangkat pukul 10 ya, dari Semarang menuju ke Cilacap dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, kecepatannya Bu Yuni kita misalkan dengan K1. Kemudian dari arah yang berlawanan, yaitu dari Cilacap menuju ke Semarang, Bu Lucy juga mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Nah, kecepatannya Bu Lucy ini kita misalkan dengan K2. Kalau mereka mengambil rute yang sama, berarti mereka akan berpapasan di satu titik tertentu. Jika jarak antara Semarang dan Cilacap itu 300 km, maka pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, untuk mengetahuinya, kita harus mencari waktu berpapasan. Rumusnya apa? Yaitu jarak per K1 ditambah K2. Oke, tadi jaraknya itu adalah 300 per K1 nya itu 60 dan K2 nya itu 45, sama dengan 300 per 105 sama dengan, karena pembilangnya lebih besar dibanding dengan penyebut, maka kita bisa mengubahnya ke dalam pecahan campuran menjadi 2. 70 per 105 sama dengan, kita sederhanakan jadi 2 per 3. Satuannya adalah jam karena ada hubungannya dengan waktu. Nah, di sini kan ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk yang bilangan bulat yaitu 2 jamnya itu nanti kita tulis utuh. Sedangkan 2 per 3 itu kan kurang dari 1 jam. Agar lebih memudahkan, kita konversikan dulu ke dalam menit. Kita tulis 2 jam dan
2 per 3 kali 60 sama dengan 2 jam 40 menit. Pukul berapa Bu Yuni dan Bu Lucy berpapasan dapat dihitung dari waktu keberangkatan ditambah dengan waktu berpapasan. Tadi waktu keberangkatannya adalah pukul 10 dan waktu berpapasannya adalah 2.40. Kita tambahkan 0 tambah 40 menjadi 40 dan 10 tambah 2 menjadi 12. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat. Kasus yang terakhir, berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Pada pukul 5, Aileen berangkat dari Jakarta menuju rumah Kian di Bandung menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Sedangkan Kian berangkat dari rumahnya menuju rumah Aileen di Jakarta dengan menggunakan rute yang sama dengan Aileen pada pukul 5.15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Untuk lebih memahami soal ini, yuk kita sama-sama memperhatikan ilustrasi berikut ini. Mobil Aileen berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Nah, kecepatannya si Aileen ini kita misalkan dengan K1. Kemudian Kian pun juga berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan rute yang sama pada pukul 5.15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kecepatan Kian ini kita misalkan dengan K2. Jika mereka mengambil rute yang sama, maka mereka akan bertemu di satu titik. Nah, jika jarak antara Jakarta dan Bandung itu 150 km, maka pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, berarti ada kaitannya dengan waktu berpapasan. Nah, waktu berpapasan di sini itu berbeda dengan tadi ya, waktu berpapasan yang waktu keberangkatannya itu sama. Sedangkan ini waktu keberangkatannya berbeda. Untuk rumus yang ini adalah jarak dikurangi selisih jarak dibagi dengan K1 ditambah K2. Perhatikan perbedaan antara waktu berpapasan yang waktu keberangkatannya berbeda dan waktu keberangkatannya sama. Masih ingat selisih jarak? Selisih jarak sama dengan K1 kali selisih waktu. K1-nya itu adalah 40 km per jam. Sedangkan selisih waktunya adalah itu ada pukul 5 dan 5.15 ya. Berarti kita tulis 40 kali 5.15 dikurangi 5. Selisih waktu jadinya yang besar dikurangi yang kecil. Seperti itu. Sama dengan 40 kali 15 menit. Karena di dalam soal ini satuannya itu jam, kilometer per jam, berarti kan satuannya jam. Maka kita akan mengkonversikan menit ke dalam jam sama dengan 40 kali 15 per 60 jam sama dengan 40 kali. Nah, di sini 15 per 60-nya kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Sehingga hasilnya adalah 10 km. Ingat ya, satuan jaraknya adalah kilometer. Oke, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Kita tulis jaraknya tadi 150, selisihnya 10. Berarti 150 dikurangi 10 per K1-nya 40, K2-nya 60. Berarti 40 ditambah 60 sama dengan 140 per 100. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita buat menjadi pecahan campuran, ditulis 1 40 per 100. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 2 per 5 dengan satuan jam. Seperti soal sebelumnya, yang 1 jam kita tulis secara utuh, yang
bilangan pecahannya yaitu 2/5 karena dia tidak utuh 1 jam. Untuk memudahkan, maka kita harus mengkonversikannya ke menit. Kita tulis 1 jam 2/5 kali 60 menit ya, sama dengan 1 jam 24 menit. Jadi waktu berpapasannya itu adalah 1 jam 24 menit. Pukul berapa mereka berpapasan dapat dihitung dari keberangkatan orang kedua yaitu Kian ditambah dengan waktu berpapasan. Tadi waktu keberangkatan orang keduanya yaitu Kian itu adalah 5.15 dan waktu berpapasannya adalah 1 jam 24 menit. Kita tulis seperti ini. Kita tambahkan menjadi 15 tambah 24 39. 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul 6.39 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang kalian bingungkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rika Munjai, berbagi ilmu, berbagi inspirasi.